Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh misteri, makna, dan cerita dari langit Jawa Lur. Channel yang selalu siap nemenin kalian menyelami rahasia kehidupan lewat weton. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan makin semangat mencari jati diri. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang baru kenal aja udah bikin deg-degan? Matanya kayak ngomong, senyumnya kayak mantranya Gandarewa. Tapi setelah kamu dekat, ternyata cuma ramah aja. Atau malah sebaliknya, kamu yang disalahpahami. Padahal niat cuma basa-basi, dikira modus. Bisa jadi, itu karena weton kamu adalah salah satu dari weton penggoda lur. Nah, sebelum kita bongkar siapa aja weton-weton yang punya daya tarik alami ini, yuk bantu channel ini makin berkembang. Jangan lupa untuk like dulu videonya, subscribe buat yang belum, dan share ke teman kamu yang suka bikin baper orang. Dan tulis sholawat terbaik di kolom komentar biar berkah selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Ngomongin weton penggoda, ini bukan soal genit ya, tapi lebih ke aura alami yang bikin orang gampang tertarik. Ada yang wajahnya biasa aja, tapi kok magnetnya luar biasa. Disenyumin dikit aja, hati langsung goyah. Di video ini, kita akan bahas weton-weton yang dikenal paling memikat hati, tapi juga sering bikin salah paham. Karena nggak semua pesona itu bisa dikendalikan, betul nggak? Oke, langsung aja kita mulai daftarnya lur. Tapi ingat, urutan ini bukan buat membandingkan siapa yang lebih baik, tapi biar kamu makin kenal siapa dirimu dan gimana seharusnya kamu membawa aura itu. Nomor 1. Weton Sabtu Wage si dingin-dingin menggoda. Nah, ini dia lur, si juara penggoda alami. Weton Sabtu Wage itu ibarat karakter anime favorit. Kalem, tenang, gak banyak omong, tapi dicariin terus. Mereka bukan tipe yang suka tampil mencolok, tapi justru karena sikapnya yang low profile, aura mereka jadi memikat banget. Sabtu Wage punya karakter yang kuat tapi tersembunyi. Mereka biasanya kelihatan cuek, gak terlalu ekspresif, dan jarang banget ngomong panjang lebar. Tapi begitu mereka ngomong, wah, kata-katanya bisa nancep di hati. Mereka juga punya gaya memandang yang dalam, kayak mata yang bisa baca perasaan. Tanpa sadar, banyak orang yang jatuh cinta hanya karena tatapan atau senyuman singkat mereka. Aura misterius inilah yang bikin mereka sering dikejar-kejar tanpa mereka sadari. Bagi banyak orang, Sabtu Wage itu seperti teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Dan kamu tahu sendiri, manusia itu suka tantangan. Maka nggak heran, banyak yang kecanduan sama sosok Sabtu Wage. Pengen deket, pengen tahu lebih banyak, pengen jadi orang yang mereka pilih. Tapi di balik sikap tenangnya, Sabtu Wage punya emosi yang dalam. Mereka bukan tipe yang gampang buka hati, dan kalau sudah sayang, mereka sangat setia. Masalahnya, karena mereka jarang mengungkapkan perasaan secara gamblang, banyak orang bingung dengan sikap mereka. Apalagi, Sabtu Wage juga punya kepekaan yang tinggi. Mereka bisa tahu siapa yang lagi sedih, siapa yang butuh teman. Dan mereka suka hadir diam-diam, membantu tanpa banyak bicara. Bayangin gini, kamu lagi down banget. Tiba-tiba Sabtu Wage datang, ngasih kamu kopi hangat, duduk di sebelah kamu tanpa banyak ngomong. Lalu tiba-tiba bilang, gak apa-apa. Semua orang pernah ngerasa lelah. Boom, langsung masuk ke hati, kan? Tapi ya itu tadi, karena mereka gak terbuka, banyak orang yang akhirnya sakit hati. Nggak tahu harus berharap atau mundur. Nggak tahu ini sinyal cinta, atau sekadar empati. Satu hal penting yang harus diketahui, Sabtu Wage adalah weton yang paling butuh waktu untuk percaya. Tapi kalau sudah percaya, mereka akan mencintai dengan dalam dan tenang. Jadi, kalau kamu sedang dekat dengan seseorang Sabtu Wage, bersabarlah. Jangan paksa mereka untuk terbuka cepat-cepat. Tapi juga jangan cepat berharap kalau belum ada kepastian. Dan buat kamu yang lahir di weton ini, ingatlah, kamu itu menarik karena keaslianmu. Tapi jangan biarkan rasa cuekmu malah bikin orang merasa diabaikan. Belajarlah untuk memberi kejelasan dalam hubungan, terutama soal perasaan. Karena aura kamu terlalu kuat untuk dibiarkan tanpa arahan. Kalau kamu bisa mengelola auramu dengan bijak, Sabtu Wage bisa jadi pemimpin yang sangat disegani, pasangan yang sangat setia, dan pribadi yang sulit tergantikan. Nah,
Buat kamu yang termasuk salah satu dari weton-weton di atas, ini dia tips biar auramu tetap jadi berkah, bukan bikin luka. 1. Belajar memberi batasan yang sehat, supaya orang nggak salah paham. 2. Gunakan daya tarikmu untuk menyemangati, bukan menggoda tanpa arah. 3. Jangan merasa bersalah atas aura alami, tapi jadikan itu alat untuk membawa kebaikan. Ingat, daya tarik adalah amanah, bukan senjata. Kadang kita merasa bingung, kok banyak orang salah paham dengan kita? Kok dibilang penggoda? Padahal cuma jadi diri sendiri? Mungkin jawabannya bukan di kata penggoda, tapi di seberapa kuat aura kita, dan bagaimana kita menggunakannya. Jadikan pesona itu sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, bukan membuat luka. Karena pada akhirnya, orang akan ingat bukan hanya siapa yang menarik hati, tapi siapa yang menyentuh jiwa. Nomor 2. Weton Selasa Pon si charming yang sering disalahpahami. Kalau ada weton yang paling sering bikin orang mikirin terus tanpa alasan jelas, ya inilah dia lur, Selasa Pon. Mereka tuh ibarat tokoh utama di film romantis. Gak cuma punya penampilan menarik, tapi juga karisma yang bikin orang susah melupakan. Tapi masalahnya, bukan karena mereka niat menggoda, justru karena mereka gak sadar aura mereka itu kuat banget. Coba kamu perhatikan deh, orang yang lahir di weton Selasa Pon biasanya punya gaya bicara yang menyenangkan. Kalimat-kalimat mereka tuh hangat, kadang sedikit lucu, tapi menyentuh. Mereka bisa ngajak ngobrol siapa aja, dari tukang parkir sampai dosen, dari temen curhat sampai gebetan orang. Dan semua orang bakal ngerasa, wah, dia ngerti aku banget. Padahal kenyataannya, Selasa Pon itu memang dianugerahi kecerdasan sosial yang tinggi. Mereka cepat menangkap maksud orang lain, tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda. Tapi di sisi lain, justru karena fleksibel banget, mereka sering bikin orang salah paham. Gak sedikit yang baper berat, bahkan sampai curiga, ini orang suka sama aku gak sih? Nah, yang bahaya tuh, Selasa Pon sering banget disangka player. Dikit-dikit chatting duluan, sering kasih perhatian kecil kayak nanya udah makan belum, atau ngingetin minum air putih. Padahal, niatnya emang tulus aja, gitu loh. Tapi karena dikasih ke semua orang, akhirnya timbul persepsi negatif. Contohnya begini, kamu punya teman Selasa Pon. Dia suka manggil kamu dengan nama panggilan lucu. Suka banget ngasih jokes yang personal. Kadang kirim meme atau video konyol yang cocok sama kamu banget. Nah, hal-hal kecil kayak gini bikin kamu mikir, jangan-jangan dia suka aku, tapi ternyata, kamu lihat dia juga lakuin hal yang sama ke orang lain. Waduh, patah hati berjamaah. Tapi, jangan buru-buru ngejudge. Selasa Pon bukan tipe yang sengaja mainin perasaan. Justru mereka tuh sensitif. Gak tega kalau lihat orang sedih, dan selalu pengen bikin orang lain bahagia. Tapi ya itu tadi, karena terlalu hangat, kadang jadi terlalu manis buat semua orang. Hal menarik lainnya dari Selasa Pon adalah daya nalar mereka yang tinggi. Mereka punya pemikiran yang tajam dan sering terlihat dewasa dari usia sebenarnya. Inilah yang membuat mereka terlihat menawan di mata banyak orang, gak cuma good looking, tapi juga good talking dan good thinking. Kombinasi mematikan, kan? Kalau kamu termasuk orang yang lahir di weton ini, kamu perlu mulai belajar mengatur kadar interaksi. Boleh hangat, boleh care, tapi harus jelas. Jangan sampai semua orang merasa spesial, padahal kamu gak bermaksud bikin mereka merasa begitu. Kamu juga harus belajar bilang, tidak, karena gak semua perhatian perlu kamu kasih. Fokuskan pesonamu buat hal-hal positif. Bantu orang, hibur teman yang sedih, atau jadi pemimpin yang inspiratif. Ingat, pesona itu anugerah. Tapi kalau nggak dikendalikan, bisa jadi senjata yang menyakiti. Nomor 3. Weton Rabu Legi, si cerah ceria yang bikin orang lupa diri. Nah, kalau Rabu Legi ini beda lagi gayanya. Kalau Senin Pahing itu kalem, dan Jumat Kliwon misterius, Rabu Legi justru penuh cahaya lur. Mereka itu tipe orang yang kehadirannya bikin suasana langsung hidup. Baru masuk ruangan aja, orang-orang udah nyadar. Bawaannya ceria, ramah, dan gampang banget bikin orang nyaman. Rabu Legi punya daya tarik dari caranya berinteraksi. Mereka tahu kapan harus jadi lucu, kapan harus serius, dan kapan harus jadi teman dengerin curhat. Mereka tipe yang hangat,
komunikatif, dan empatik. Dan kalau udah ngomongin cinta, wah, mereka ini ahli dalam membuat orang merasa spesial. Masalahnya, banyak dari mereka nggak sadar kalau perlakuan mereka itu bisa bikin orang baper. Karena buat Rabu Legi, memperlakukan orang dengan hangat itu bagian dari sifat mereka. Tapi bagi orang lain, itu udah kayak sinyal cinta. Contoh nih Lur, kamu kenal seseorang yang Rabu Legi. Tiap kali ketemu, mereka selalu senyum. Suka ngajak ngobrol duluan, nggak sungkan kasih pujian kayak, "Kamu hari ini kelihatan keren deh." Atau, "Aku seneng deh kalau ngobrol sama kamu, enak gitu rasanya." Nah loh, siapa yang nggak merasa dikodein? Padahal, itu cuma cara mereka membangun koneksi. Tapi bukan berarti mereka main-main. Justru Rabu Legi adalah weton yang setia banget kalau udah jatuh cinta. Masalahnya, mereka terlalu baik ke semua orang. Dan itulah kenapa banyak orang patah hati. Karena dari luar, mereka kelihatan seperti memberikan sinyal, padahal itu cuma keramahan alami. Di sisi lain, Rabu Legi juga termasuk weton yang punya insting kuat dalam membaca situasi sosial. Mereka tahu kapan harus jadi pemimpin dalam percakapan, kapan harus diam dan mendengar. Mereka juga sering jadi penengah dalam konflik, karena punya empati yang tinggi. Kalau kamu termasuk Rabu Legi, pesan penting buat kamu adalah, kenali batasan antara ramah dan menggoda. Nggak semua orang bisa membedakan. Jangan biarkan keramahanmu malah menyakiti mereka yang belum bisa memahami dirimu. Tapi juga jangan mengubah siapa dirimu. Tetaplah jadi sosok yang cerah dan membawa cahaya. Tapi pastikan cahaya itu nggak menyilaukan, cukup menerangi. Nomor 4. Weton Jumat Kliwon, si magnet sosial berbalut misteri. Weton Jumat Kliwon tuh unik banget. Mereka punya semacam aura yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Ketika mereka masuk ruangan, seolah-olah ada energi yang langsung bikin orang melirik. Mereka bukan yang paling cerewet, bukan yang paling stylish, tapi keberadaannya itu kuat banget. Orang-orang dengan weton ini sering banget bikin penasaran, bahkan sebelum sempat kenal lebih dekat. Ciri khas Jumat Kliwon adalah pembawaannya yang kalem tapi bisa sangat menyesuaikan diri. Mereka tuh peka. Sangat peka. Gak heran kalau mereka gampang nyambung ngobrol dengan siapa aja, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Dan karena itu, mereka sering banget jadi tempat curhat dadakan. Banyak yang merasa nyaman sama mereka, merasa didengar dan dihargai. Tapi disinilah letak jebakannya. Karena terlalu nyaman, banyak orang yang salah paham. Apalagi kalau mereka udah mulai ngobrol dalam. Suara Jumat Kliwon biasanya tenang dan berat. Tipe suara yang kalau ngomong pelan aja, udah bisa bikin merinding. Kalau mereka udah bilang, "Aku ngerti kok perasaan kamu," wah, bisa langsung goyah tuh pertahanan. Salah satu contoh yang sering kejadian, teman kantor kamu wetonnya Jumat Kliwon. Tiap kamu capek kerja, dia nyamperin, nanya kabar, kasih semangat, dan sesekali bercandain kamu. Di satu sisi kamu ngerasa diperhatikan. Tapi di sisi lain, dia melakukan hal yang sama ke orang lain. Akhirnya, kamu baper sendiri, dia cuek karena ngerasa nggak ngelakuin apa-apa. Di balik sifat tenang dan kalemnya, Jumat Kliwon punya sisi misterius yang bikin makin banyak orang tertarik. Mereka nggak mudah ditebak, dan inilah yang bikin banyak hati penasaran. Bahkan kadang, kesan, dingin, mereka justru memperbesar pesona itu. Mereka juga termasuk weton yang tajam secara spiritual. Gak jarang yang punya rasa lebih. Entah itu intuisi yang kuat, mimpi yang sering jadi nyata, atau perasaan yang bisa membaca energi orang. Jadi, kalau kamu punya weton Jumat Kliwon, kamu perlu bijak dalam menempatkan perhatian. Karena kamu itu magnet. Apapun yang kamu lakukan, bisa menarik banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Tapi di balik kekuatan itu, kamu juga punya tanggung jawab. Gunakan pesona itu buat jadi pendengar yang membangun, bukan yang membingungkan. Jangan ragu kasih batasan, dan kalau ada yang mulai baper, pelan-pelan bantu mereka paham posisi kamu. Nomor 5. Weton Senin Pahing, si kalem yang diam-diam menggoda. Weton Senin Pahing itu ibarat secangkir teh hangat di sore hari. Nggak mencolok, nggak ramai, tapi menenangkan. Sekali kamu duduk bareng mereka, rasanya kayak enak yang ngobrol sama dia, adem.
Mereka bukan tipe yang suka cari perhatian, tapi justru karena itu, mereka jadi pusat perhatian. Orang dengan weton Senin Pahing biasanya punya karakter yang tenang, pendiam tapi bukan berarti kaku. Mereka cenderung memerhatikan lebih dulu sebelum berbicara. Bahasa tubuhnya nggak berlebihan, tapi tatapan matanya tajam dan penuh makna. Nah, ini nih yang sering bikin orang salah paham. Baru dikenalin aja, udah bikin hati berdebar. Padahal mereka hanya jadi diri sendiri. Salah satu kekuatan Senin Pahing ada pada auranya yang dingin tapi ngangenin. Mereka seperti air yang mengalir pelan tapi pasti. Orang-orang seperti ini biasanya punya daya tarik, karena sifatnya yang tidak gampang terbuka. Justru karena nggak semua orang bisa dekat, mereka jadi terasa eksklusif. Dan yang eksklusif itu, bikin penasaran. Iya kan? Tapi hati-hati. Justru karena sifatnya yang pendiam dan kadang terlalu ramah ke semua orang, Senin Pahing bisa bikin banyak hati terluka tanpa mereka sadari. Mereka jarang to the point, lebih suka menunjukkan perhatian lewat tindakan kecil. Nah, tindakan-tindakan ini yang sering bikin orang baper. Dibelikan kopi, dipinjemin jaket, atau sekadar dengerin curhat dengan penuh perhatian, itu bisa jadi jebakan perasaan buat orang lain. Contohnya, bayangin kamu duduk bareng temenmu yang wetonnya Senin Pahing. Kamu lagi cerita soal masalah keluarga, dia dengerin dengan mata fokus dan anggukan lembut. Sesekali ngasih tanggapan dengan suara rendah dan kalimat yang dalam. Habis itu, dia bilang, "Kalau kamu capek, istirahat ya. Kamu butuh tenang." Waduh, siapa yang gak baper coba? Padahal, bagi Senin Pahing, itu bentuk empati. Nggak lebih. Tapi karena pembawaannya yang tenang, plus wajah yang sering terlihat serius dan penuh makna, akhirnya banyak orang yang jatuh cinta tanpa sengaja. Kalau kamu punya weton ini, kamu perlu hati-hati dalam membangun kedekatan. Jangan sampai niat baikmu malah ditangkap sebagai sinyal cinta. Belajar membatasi ruang interaksi dengan lawan jenis secara bijak adalah kuncinya. Tapi jangan juga menyesali pesona alamimu. Gunakan itu untuk membangun relasi yang sehat, membawa ketenangan, dan jadi tempat yang nyaman bagi orang-orang di sekitarmu. Oke dulurku, itu tadi 5 weton penggoda yang sering banget bikin salah paham. Kamu termasuk yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa tulis sholawat terbaikmu juga. Semoga aura baik selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jadi pribadi yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku.